Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, sangat mengejutkan sekali. Ini 3.100 orang akan menganggur setelah Heru Budi Hartono batasi usia petugas PJLP. Wow, banyak yang menganggur nanti begitu kan. Kok begini ya, si Heru ini pengganti Anies Baswedan PJ dari Gubernur DKI Jakarta begitu kan. Dan bahkan kritikan sangat pedas sekali. Ini dari Twitter. Ini banyak sekali yang mengkritik kepada Pak Heru seperti ini. Ini kritikan sangat luar biasa ya. Ya ini ada 3.100 hingga 3.400 orang yang akan kehilangan pekerjaan setelah Heru Budi Hartono membatasi usia petugas PJLP. Wow, sangat menarik untuk kita simak berita ini begitu. Di Singapura yang bersih dan maju, tukang-tukangnya banyak yang sudah sepuh ini. Gubernur Edan, luar biasa. Manusia yang ingin menciptakan kejahatan bukan mensejahterakan, pendendam itu manusia biadab. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Apa yang saya bacakan pro dan kontra di Twitter ya, komentar-komentar ini begitu. Orang kalau enggak ngerti sama jabatannya kayak begitu nih, agak rada kalau mengambil kebijakan hehehe. Budi kalau nggak becus ganti aja sama Doremi, namanya ya Gubernur Giveaway begitu kan. Jadi artinya gubernur yang apa istilahnya pengganti begitu kan. Ini kan ditunjuk begitu, bukan dipilih rakyat. Beda orang yang dipilih dengan rakyat dengan yang ditunjuk oleh penguasa atau presiden begitu kan. Ini Budi kalau nggak becus ganti aja sama Doremi. Ini butuh otak waras bacanya. Petugas PLT Wabidas ini belum setahun sudah merusak titipan oligarki. Mohon dibaca dulu baru komentar. Seakan-akan dunia mau runtuh, belum sudah bayangkan pengangguran tersebut. PJ Group taat asas menerapkan regulasi yang berlaku. Kapan lagi kalau tidak dibenahi dari sekarang. Setiap pekerjaan ada syarat batas usia, yang penting solusi lanjutnya. Ini dari 60 jadi 56 tahun. Bagus sih, jadi biar generasi muda yang mengisi posisi. Wow. Dodi Sudrajat jadi gubernur. Ini sekali masih bisa diperdayakan. Ini banyak sekali yang mentet mereka begitu dan mengkritik begitu. Resesi itu memang buatan mereka sendiri. Sudah gadibalnya Aboh Ahok yang bayarin PJLB yang dipensiun paksa oleh junjungannya. Banyak sekali yang mentuit dan mengkritik kepada Pak Heru begitu kan. Jadi apa yang sebenarnya melatar belakangi atas batas usia tersebut? Tidak produktifkah atau apa begitu kan? Ini sangat disayangkan sekali begitu kan. Apa urgensinya dia membatasi umur dan aturannya langsung diberlakukan? Masa nggak mikir orang nyari kerja? Nggak bisa langsung dapat ya kalau punya tabungan. Kalau menciptakan kemiskinan baru ini zalim. Yang nganggur pasti kadrun, enggak dipecat juga, cuma ngabisin anggaran doang. Kok udah nyampe ke kadrun begitu kan. Ini hati-hati Om, jika 3.100 orang bermaksud untuk mengadu pada Tuhannya. Ini banyak sekali. Bagus itu agar yang lain masih muda dan berenergi dapat kesempatan. Iya, kalau anak mudanya punya kapasitas dan kapabilitas yang baik begitu. Kalau sama ya ngapain kita harus itu begitu kan. Dia mau macam-macam sama orang Jakarta, jangan berharap dia bukan grup pilihan warga Jakarta. Nggak usah ikut-ikutan kalau yang diperintah orang itu saja. Banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan, atas ulahnya Pak Heru begitu. Terus kalau tidak dibatasi usianya akan lebih banyak lagi generasi muda yang nganggur. Semua pekerjaan kontrak memang harus dibatasi usia kerja hingga 56 tahun, sama saja dengan orang yang pensiun. Ya, sebenarnya ada solusi begitu kan. Ini yang seharusnya kita lakukan begitu. Suruh denger ini, Heru Pilgub ya, Pilgub bukan PJ Group bukan pilihan rakyat, tidak legitimasi ini. Pakai kartu para kerja dan Jokowi coba sama kartu sembako murah, jajal walk atau enggak itu kartunya apa. Banyak sekali yang mentuit dan mengkritik begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya, 3.100 orang akan menganggur setelah Heru Budi Hartono batasi usia petugas PJLP. Ini mari kita simak, ini bagus sekali untuk kita simak begitu. Dikutip dari Tempo, sebanyak 1.100 hingga 3.400 orang petugas penyedia jasa lainnya perorangan akan kehilangan pekerjaan dengan ditekannya keputusan Gubernur nomor 1095 tahun 2022 yang mengatur pembatasan usia PJLP. Keputusan Gubernur yang ditekan Heru Budi Hartono itu membatasi usia maksimal PJLP menjadi 56 tahun. Akibatnya mereka yang saat ini usianya di atas 56 tahun tak boleh bekerja sebagai PJLP. Pejabat Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan saat ini ada 3.100 petugas penyedia jasa lainnya perorangan yakni PJLP dengan usia di atas 56 tahun yang masih bekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Total PJLP Jakarta itu ada sekitar 82.000 orang. Dari sejumlah itu di atas usia 56 tahun ada sekitar 3.100 orang, kata dia kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta Rabu Desember 2022. Ini baik siap-siap akan banyak yang keluar begitu kan. Melansir dari Antara Bilang merujuk pada Badan Kepegawaian Daerah BKD DKI melalui PJLP, sejumlah petugas PJLP di DKI Jakarta hingga saat ini mencapai 85.310 orang. Dari jumlah itu sebanyak 4% atau sekitar 3.400 orang di antara PJLP berusia di atas 56 tahun. Pembatasan usia PJLP mengacu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurut Heru mengatakan pembatasan usia PJLP menjadi 56 tahun ini mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam aturan itu usia pekerja dikunci sampai 56 tahun. Ia mengatakan tidak sembarangan memutuskan sembarangan usai PJLP, ada berbagai pertimbangan yang menjadi landasan, salah satunya adalah soal kesehatan. Dan bahkan selain karena undang-undang, soal kesehatan menjadi pertimbangan bagi Pemprov DKI untuk membatasi usia PJLP menjadi 56 tahun. Bila tidak dibatasi usianya, maka Pemprov DKI menyiapkan asuransi kesehatan PJLP sebab BPJS Kesehatan hanya membatasi sampai 56 tahun. Bahkan peraturan pembatasan usia PJLP tercantum dalam keputusan Gubernur Kemkub nomor 1095 tahun 2022 tentang pedoman pengendalian penggunaan penyediaan jasa. Bahkan iuran BPJS jadi pertimbangan membatasi usia. Asisten Pemerintah Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan proteksi keselamatan dalam bekerja menjadi salah satu alasan diterbitkan keputusan Gubernur 109 tahun 2022. Kita bicara ada BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan di mana ada limitasi usia atau buat mereka yang bisa di cover, kata dia kepada wartawan. Dan bahkan Sigit mengatakan usia mempengaruhi kemampuan kerja dari petugas dan potensi risiko dalam bekerja. Di luar itu semua kebetulan adalah kita bicara secara objektif antara jasa yang bisa diberikan. Bahkan ia mencontohkan potensi risiko dalam bekerja pada petugas pemadam kebakaran, mereka yang melakukan penanganan pemadaman kebakaran dan tidak mungkin di atas 56 tahun. Melalui Kemkub tersebut, kata Sigit, Pemprov tidak hanya membuat batasan usia melainkan mencakup regulasi yang lain dalam pelaksananya antara si pemberi kerja dengan si penerima kerja, kan ada namanya kontrak. Kemkub 1095 tahun 2022 tentang pengendalian pengangguran PJLP itu ditekan oleh Heru pada 1 November 2022. Ya, siap-siap akan keluar begitu kan. Adapun ketentuan usia tercantum dalam poin D pedoman pengendalian dan penggunaan PJLP, penyediaan jasa lainnya perorangan berusia paling rendah 18 tahun, paling tinggi 56 tahun. Demikian bunyi Pilgub tentang PJLP itu. Wow, sangat menarik sekali kalau kita berbicara masalah itu begitu. Tapi perlu diingat bahwa kalau boleh melakukan hal seperti itu, tapi pengendalian untuk jangka yang panjang di usia 56 tahun itu apa yang harus kita berikan di Pemprov begitu kan? Pensiun mungkin oke lah. Ada dana pensiun begitu, bagaimana orang yang tidak kemudian tidak diurus lagi dengan pensiun itu, karena pada hakikatnya
dengan adanya seperti ini mungkin beberapa ribu akan berkurang begitu di Pemprov DKI Jakarta, mungkin diganti dengan anak-anak muda yang punya potensial begitu. Tapi di satu sisi ya mungkin 85.310 orang itu akan menjadi catatan yang sangat menarik. Apakah nantinya dapat dari pihak ketenagakerjaan, terus kemudian sudah disiapkan lapangan yang lain untuk orang-orang yang punya kontribusi besar kepada DKI Jakarta, apakah langsung tidak punya pekerjaan begitu. Kira-kira kan seperti itu yang kita hadapi bersama, bahwa harus ada solusi dari Pak Heru ini begitu kan. Boleh melakukan apa aja, tapi yang terpenting adalah memberikan satu solusi bersama-sama agar itu juga menjadi pertimbangan dari Pemprov DKI Jakarta. Oke lah, kalau itu dibantu misalnya diganti dengan anak yang muda, oke, lebih baik. Tapi perlu diingat bahwa masa dia berkontribusi di DKI Jakarta tiba-tiba memutuskan kerja dengan faktor usia, tetapi di situ tidak bisa bekerja lagi. Kalau memang dapat dana pensiunan atau apa dan sebagainya, boleh aja untuk melakukan itu begitu. Karena banyak sekali yang men-tweet mereka dan mengkritik mereka begitu kan. Bahkan ini dibatasi oleh PJLP ini dari Pak Heru yang sudah diteken kemarin begitu kan. Sangat disayangkan sekali misalnya karena sudah tua, terus kemudian tidak bisa bekerja lagi, justru pendapatan semakin berkurang begitu. Ini sangat disayangkan sekali kalau tidak ada solusi dari Pak Heru. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.